Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyid Hussein As-Sadr, seorang ulama Syiah ternama, melakukan mut'ah dengan seorang wanita yang kemudian melahirkan seorang anak perempuan 20 tahun kemudian. Ketika putrinya telah tumbuh dewasa dan sangat cantik jelita, Said yang sama, yaitu Said Sadr, melakukan mut'ah dengannya. Wih, dengan anaknya itu, bro. Betapa banyak daripada orang yang bermut'ah menghimpun antara seorang wanita dengan ibunya. Parah. Antara seorang wanita dengan saudara perempuannya, antara seorang wanita dengan ibu saudara daripada sebelah ayahnya, ataupun ibu saudara daripada sebelah ibunya. Sedangkan laki yang bermut'ah itu tidak mengetahuinya. Seorang wanita telah datang kepadaku meminta penjelasan daripadaku berkenaan suatu perkara yang telah berlaku kepadanya. Wanita tersebut telah menceritakan kepadaku mengenai seorang sayyid, yaitu Sayyid Hussein As-Sadr, yang telah bermut'ah dengannya ya lebih daripada 20 tahun lamanya. 20 tahun yang lalu ya, bukan lamanya. 20 tahun yang lalu ya, Oke. Sehingga wanita tersebut hamil. Setelah puas dengan wanita tersebut, maka dia ditinggalkan. Wanita tersebut sedih sekali ya, gak dapat nafkah lagi, gak dapat. Dia udah menikmati. Oh iya, Saidnya udah menikmati wanita lain juga nih. Selepas beberapa waktu wanita tersebut dikarunia dengan seorang anak perempuan yang cantik jelita nih. Jadi Saidnya tuh udah nikmatin ibunya, habis itu nikmatin wanita lain, tetangganya, dengan dalih mut'ah ya. Wow, keren ketek leren, bro. Wanita tersebut bersumpah anak tersebut adalah anak Said karena tidak ada orang lain. Pada waktu itu ya tidak ada orang lain. Setelah anak wanita tersebut meningkat dewasa sehingga menjadi gadis yang cantik dan telah layak untuk berkawin, ibunya mendapati anak gadisnya ternyata telah hamil. Apabila ditanya kepada dia hamil, anak gadisnya memaklumkan bahwa Saidnya telah bermut'ah dengannya sehingga dia hamil. Tercengang ibunya yang Syiah ini dan hilang pertimbangan akalnya. Seraya menceritakan kepada anak gadisnya, wahai anakku, bahwa Said itu tersebut adalah ayah kamu. Lalu ibunya menceritakan kepada anak gadisnya kisah tersebut. Ya Allah, kasihan ya. Bagaimana seorang sanggup bermut'ah dengan ibunya, dan apabila datang suatu hari dia bermut'ah pula dengan anak wanitanya tersebut yang merupakan anaknya. Kemudian wanita tadi datang kepadaku meminta penjelasan mengenai kedudukan Said tersebut dengannya dan dengan anak gadisnya yang melahirkan anak daripada Said tersebut. Peristiwa-peristiwa ini nih, semacam ini itu amat banyak sekali ya. Seseorang telah bermut'ah dengan seorang wanita yang mana setelah diselidiki lebih lanjut, ditelusuri, rupa-rupanya wanita tersebut itu adalah saudaranya daripada perkawinan mut'ah. Bisa juga tadi kan anaknya, bisa juga tetangganya. Ya, ada juga yang bermut'ah dengan istri ayahnya tuh, bayangkan loh, istri ayahnya, bro. Kisah-kisah seperti ini tidak ada seorang pun yang mampu, bahkan nggak ada yang bisa mampu menghitungnya, saking banyaknya, saking saling menyilang kayak babi itu satu lubang rame-rame ya, babi itu ya kan persis lah kayak babi lah. Sesungguhnya kami memandang ya dalam perkara ini itu setelah tersebutkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang tidak mampu untuk menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya. Ini menjaga kesucian dirinya, tidak berzina, tidak mut'ah, tidak menggoli wanita lain kecuali yang benar-benar yang sah ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memampukan mereka dengan karunia-Nya ya, sampai dia mampu. Kalau nggak mampu, bagaimana? Ini di dalam surat Quran An-Nur ayat 33 ya. Bagaimana ketika seseorang itu tidak mampu untuk bagaimana menikah? Karena bisa jadi finansialnya belum mampu, bisa jadi memang belum cukup umurnya. Kalau memang sudah cukup umurnya dan memang ngebet banget, maka apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa dan bersabar. Di sini kita bisa berpuasa dengan puasa Daud, ya. Itu adalah sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Nabi Daud alaihissalam, yaitu misalnya nih gambarannya
hari Senin puasa, hari Selasa tidak, hari Rabu puasa, hari Kamisnya tidak, hari Jumat puasa, hari Sabtunya tidak, hari Minggunya puasa, hari Seninnya tidak. Selang-seling itu diperbolehkan, bukan bid'ah ya, itu sunnah. Lalu yang kedua itu bisa kalau misalnya memang berat, kalau misalnya saum Daud bisa saum Senin Kamis. Karena kita tahu saum itu bisa menundukkan pandangan kita, menundukkan syahwat kita yang sedang bergejolak karena belum dikaruniai istri untuk bagaimana mendampingi kita dalam hidup kita. Gitu ya, bukannya bermut'ah ya. Makanya bisa jadi banyak anak-anak muda yang dengan seperti ini kan tergiur gitu ya, dengan seperti ini tergiurnya bagaimana ya sudah enak ya, syahwat, isinya syahwat dilandasi dengan nanti dalil dapat pahala, kan enak. Beda dengan zina kan. Lawang Indonesia ya, itu dengan dikatakan zina yang haram saja mereka melakukan gitu, apalagi dikatakan ini berpahala, halal gitu kan. Ya lebih lagi gitu, lebih hancur lagi moral dari otak sampai kepribadian anak-anak muda kita Indonesia akan rusak, benar akan rusak ini. Silangnya sampai garis keturunannya juga rusak nanti kalau masih seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini menyadarkan kalian orang-orang Syiah dan yang orang-orang Syiah yang berusaha untuk mengajak kepada mut'ah, mudah-mudahan bisa ditolak oleh orang-orang yang awam dari kaum muslimin, disebabkan mereka sudah setidaknya mengetahui keburukan mereka tentang mut'ah. Karena Syiah itu sejatinya adalah agama yang sesat, namun mereka masih menggunakan logo kalau mereka tuh orang Islam. Hati-hati dan tetap diwaspadai, terutama garis-garis kita, anak-anak muda-muda kita. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.